Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan khotbah minggu pertama memasuki tahun 2025 ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, di awal tahun baru ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur dan harapan. Kami berterima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, yang telah menyertai kami sepanjang tahun yang lalu. Dan kini kami mengawali tahun 2025 dengan penuh rasa syukur karena anugerah hidup yang Engkau berikan. Tuhan, kami sadar bahwa setiap hari adalah anugerah dari-Mu. Kami mengakui bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat melangkah dengan pasti. Oleh karena itu, di awal tahun ini, kami memohon agar Engkau terus memimpin kami dalam setiap langkah kehidupan. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan yang akan datang, dan berikanlah kami kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang bijak dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adanya firman Tuhan di minggu pertama memasuki tahun 2025 ini adalah tertulis dalam Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sapa kembali kepada kita semua. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Bersyukur kita kepada Tuhan, kita masih diizinkan Tuhan untuk mengawali tahun ini dengan persekutuan. Hanyalah untuk memuji dan muliakan nama Tuhan, bahwa kini kita di tahun 2005 ini dengan penuh rasa syukur karena anugerah hidup yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema dalam minggu ini adalah Tuhan yang membebaskan umat-Nya. Sungguh luar biasa firman Tuhan di minggu ini yang mengatakan dalam tema ini, Tuhan yang membebaskan umat-Nya. Iya, di dalam ayat 10 menggambarkan bahwa Tuhan sebagai Allah yang setia kepada umat-Nya, yang meskipun telah dihukum dan tersebar
di antara bangsa-bangsa karena dosa mereka. Akan mengumpulkan kembali Israel seperti seorang gembala yang menjaga kawanan dombanya. Ini menunjukkan sifat Tuhan yang penuh kasih dan tidak meninggalkan umatnya dalam penderitaan tanpa ada harapan. Pemulihan yang dijanjikan Tuhan bukan hanya tentang kembali ke tanah mereka, tetapi juga tentang pemulihan hubungan mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tahu keadaan kita dan takkan pernah meninggalkan kita. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Baik kesulitan dalam hubungan keluarga, baik pekerjaan, baik masalah pribadi kita diingatkan untuk percaya bahwa Tuhan memiliki kemampuan untuk memulihkan situasi tersebut. Sehingga pemulihan Tuhan tidaklah hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan rohani. Kita harus percaya bahwa Tuhan dalam kasih-Nya akan membawa kita kembali kepadanya dan memberikan berkat yang lebih besar dari sebelumnya. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masa sulit, baik itu masalah keluarga, pekerjaan, atau merasa terasingkan kita selama ini Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan untuk pemulihan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di ayat yang ke-11, Tuhan berfirman, Tuhan telah membebaskan Yakub dan telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Ini merujuk Bapak Ibu kepada pembebasan Israel dari tangan musuh yang lebih kuat seperti yang terjadi pada saat mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Pembebasan ini adalah hasil dari kasih dan kebenaran Tuhan yang tidak membiarkan umatnya tertindas selamanya. Sehingga Bapak Ibu, pemulihan yang datang dari Tuhan membawa sukacita yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi mendalam. Tuhan ingin kita hidup dalam kedamaian dan sukacita sejati, meskipun tantangan hidup tetap ada. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa merasakan sukacita Tuhan ketika kita berjalan bersamanya dan hidup dalam berkat-berkat-Nya. Dengan catatan Bapak Ibu, tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap mencari sukacita dalam Tuhan. Jika kita sudah merasa lelah atau kehilangan harapan, kita dapat menemui Tuhan. Di dalam apa Bapak Ibu? Di dalam doa. Dan menemukan kedamaian yang melebihi pengertian. Dan Bapak Ibu, dalam ayat 12-13, dalam konteks ini menggambarkan pemulihan yang meliputi seluruh aspek kehidupan umat Israel. Dari berkat material seperti gandum, anggur, dan minyak zaitun, sehingga kebahagiaan dan sukacita terjadi. Karena itulah Tuhan berjanji untuk mengubah kesedihan mereka menjadi sebuah sukacita. Menunjukkan bahwa pemulihan yang diberikan Tuhan tidak hanya terbatas pada aspek rohani, tetapi juga mencangkup kebutuhan jasmani umatnya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan peduli dengan seluruh kehidupan kita. Baik tubuh kita, baik pikiran kita, baik jiwa kita. Tidak hanya kehidupan rohani kita yang penting bagi Tuhan, tetapi juga bagaimana kita mengelola kesehatan, pekerjaan, hubungan, dan tanggung jawab kita sehari-hari. Tuhan ingin
kita hidup dengan keseimbangan dan adanya kedamaian di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan memiliki kekuatan, kuasa untuk mengubah menjadi berkat. Mungkin Bapak Ibu kita merasa setiap tantangan, meskipun dampaknya tidak menyenangkan, dapat menjadi bagian dari proses pemulihan yang lebih besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, Tuhan dapat mengubah luka menjadi pelajaran dan kesedihan menjadi sebuah sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, jika kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini, kita jangan putus asa. Percayalah bahwa Tuhan dapat membawa kita melewati kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam setiap tantangan, cari kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan di ayat 14 Bapak Ibu, dalam konteks ini kita melihat Tuhan akan menyegarkan jiwa-jiwa imam-imam dengan kelezatan dan umatnya akan dipuaskan dengan kebaikannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berjanji untuk memberi kepuasan sejati yang meliputi pemenuhan rohani bagi pemimpin rohani, yaitu adalah imam-imam dan umatnya. Pemulihan yang datang dari Tuhan adalah pemulihan yang membawa kepuasan sejati yang tidak bisa ditemukan dalam dunia, melainkan hanya dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, mari kita hidup sebagai saluran berkat bagi orang lain. Jika seorang mengalami kesulitan atau kesedihan, mari kita Bapak Ibu menjadi sumber penghiburan dan pemulihan. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi contoh kasih-Nya dalam dunia ini. Setiap kali kita menunjukkan kemurahan hati, kasih dan pengampunan, kita membagikan berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi yang saya sampaikan, yaitu adalah pemulihan sebagai sebuah perjalanan pulang. Bayangkan ada seorang anak yang terpisah dari orang tuanya. Dia terjebak dalam suatu keadaan yang sangat buruk. Mungkin dia berada di tempat yang jauh, tanpa perlindungan atau dukungan, dan jauh dari rumah yang penuh kasih sayang. Setiap hari dia merindukan kebersamaan dan keluarganya, merasakan penderitaan dan ketidakpastian tentang masa depan. Namun suatu hari, saat dia merasa hampir putus asa, dia mendengar suara yang penuh kasih dari seorang penjaga yang berkata, "Aku akan menjemputmu dan membawamu pulang. Tidak ada lagi yang harus kamu khawatirkan, karena perjalananmu ke rumahmu akan penuh dengan berkat dan sukacita." Tiba-tiba anak itu pun merasa terharu dan penuh harap. Dia memiliki harapan. Proses perjalanan pulang dimulainya. Anak itu berjalan dalam setiap langkahnya. Dia melihat perubahan yang luar biasa. Selama perjalanan dia tidak lagi merasa lapar atau lelah karena di sepanjang jalan. Ada banyak makanan dan minuman yang menyegarkan. Dia melihat taman yang hijau, bunga-bunga bermekaran, dan mendengar suara riang dari teman-teman yang menyambutnya
di sepanjang jalan. Saat anak itu sampai di rumah, keluarganya sungguh menunggunya dengan sukacita. Tidak hanya orang tuanya saja gembira, tetapi semua keluarganya merayakan kepulangannya. Mereka merayakan kebersamaan kembali, mengubah kesedihan menjadi sukacita yang melimpah. Semua kebutuhan anak itu dipenuhi, bukan hanya secara fisik, tetapi secara emosional dan rohani. Dia merasa dihargai, dicintai, dan dipulihkan sepenuhnya. Sehingga Bapak Ibu, pesan ilustrasi ini adalah bahwasanya anak yang terpisah adalah bagian dari menggambarkan umat Israel yang terpisah dari Tuhan karena dosa dan penderitaan yang mereka alami akibat pengasingan di Babel. Dan juga perjalanan pulang adalah menggambarkan proses pemulihan yang dijanjikan Tuhan. Tuhan tidak hanya membawa mereka kembali secara fisik ke tanah mereka, tetapi juga memberikan mereka berkat rohani yang berlimpah. Bahkan juga ada makanan, minuman, dan taman yang subur. Adalah menggambarkan pemulihan menyeluruh secara fisik, emosional, dan rohani. Tuhan berjanji untuk mengubah kesedihan menjadi sukacita. Kepulangan ke rumah itu adalah menggambarkan dari pemulihan hubungan antara umat Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Seperti anak yang kembali ke pelukan orang tuanya, umat Tuhan kembali kepada kasih dan perlindungannya. Tuhan menyambut mereka dengan penuh kasih sukacita, memberi mereka sesuatu yang mereka butuhkan untuk hidup dalam berkat dan kedamaian. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini, yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang tidak terbatas dalam janji pemulihan. Sehingga Engkau memberikan kami, umat-Mu, Tuhan, anugerah yang tak terhitung, tak terhingga dalam kehidupan kami. Memberikan harapan baru untuk masa depan kami. Saat ini Tuhan, kami masuki tahun 2025. Kami memohon agar Engkau terus menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan. Bebaskanlah kami dari segala beban, kekhawatiran, dan dosa yang telah mengikat kami selama ini. Berikan kami keberanian untuk melepaskan segala hal yang menghalangi hubungan kami denganmu dan sesama. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup membawa pemulihan, membawa kami keluar dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami di tahun 2025 ini ke dalam tangan-Mu, dengan keyakinan penuh bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih. Kami berdoa untuk semua harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.